Pada suatu masa di tanah Mekah, saat kegelapan masih menyelimuti banyak hati manusia, ada seorang pria mulia yang membawa cahaya kebenaran. Dialah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Namun, dakwah beliau tidak selalu diterima dengan baik. Kaum Quraisy yang terbiasa dengan kesombongan dan penyembah berhala, mereka terganggu oleh ajaran Nabi yang mengajak kepada tauhid menyembah hanya kepada Allah. Mereka pun berusaha dengan segala cara untuk menghentikan dakwah beliau, bahkan jika harus dengan kekerasan. Semakin hari, tekanan dari kaum Quraisy semakin berat. Mereka menyiksa pengikut Nabi, mengucilkan mereka, bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi sendiri. Hingga akhirnya Allah memberi perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah, tempat di mana Islam mulai diterima dengan lebih baik. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Kaum Quraisy yang mengetahui rencana hijrah ini segera mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk mengajar dan menangkap Nabi sebelum beliau berhasil pergi. Perjalanan menuju Gua Sur, Nabi Muhammad SAW tidak sendiri. Beliau ditemani oleh sahabat setia, Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya meninggalkan Mekah di tengah jam malam, menghindari mata-mata Quraisy. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian, memulai jalur yang tidak biasa agar tidak mudah ditemukan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di Gua Sur, sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit. Abu Bakar yang selalu mengutamakan keselamatan Rasulullah SAW segera masuk ke dalam gua terlebih dahulu, memeriksa apakah ada bahaya di dalamnya. Setelah memastikan semuanya aman, barulah Nabi masuk dan beristirahat di dalamnya. Di luar sana, kaum Quraisy semakin marah. Mereka mengarahkan pasukan terbaik mereka untuk mengejar Nabi. Hadiah besar dijanjikan bagi siapapun yang berhasil menemukan dan menangkap beliau, baik hidup maupun mati. Malam semakin larut, dan di kejauhan langkah-langkah kaki para pengejar semakin mendekat. Jantung Abu Bakar berderup kencang. Ia tahu bahwa jika mereka ditemukan, nyawa mereka akan terancam. Saat itu, Allah SWT yang Maha Kuasa menurunkan pertolongannya dengan cara yang luar biasa. Seekor laba-laba kecil muncul dari sela-sela batu dan mulai menenung jaringnya di pintu gua. Dengan cepat, ia merajut jaring tipisnya hingga membentuk jaring yang sangat rapat. Seolah-olah tidak ada siapapun yang masuk ke dalam gua itu selama berhari-hari. Tak lama setelah itu, datanglah sepasang burung merpati. Mereka hinggap di dekat pintu gua, lalu dengan cepat membuat sarang kecil dan bertelur di sana. Beberapa saat kemudian, para pengejar tiba di depan gua. Mereka melihat sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan Nabi dan Abu Bakar. Salah satu dari mereka mendekati pintu gua, hampir saja masuk ke dalam. Namun, tiba-tiba seorang dari mereka berkata, "Lihatlah, ada jaring laba-laba yang utuh di pintu gua ini. Jika seorang masuk ke dalam, pasti jaring ini sudah rusak." Yang lain menambahkan, "Dan lihat, ada burung merpati yang sedang bertelur.
Jika ada manusia di dalam, pasti burung ini tidak akan bersarang lagi di sini. Mereka saling berpandangan, lalu berkata, tidak mungkin ada orang di dalam gua ini. Mereka pasti sudah pergi ke arah lain. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan gua tanpa memeriksa lebih jauh. Di dalam gua, Abu Bakar yang sejak saat itu menahan napas, akhirnya bisa bernapas lega. Ia menatap Rasulullah SAW yang tetap tenang dalam segala keadaan. Dengan suara berisik, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan menonton kita." Namun, Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan penuh ketenangan menjawab, "Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita." Ucapan itu membuat hati Abu Bakar menjadi lebih tenang. Ia tahu bahwa Allah SWT selalu menjaga Rasulnya, bahkan dengan cara-cara yang tak terduga. Setelah para pengejar pergi, Nabi dan Abu Bakar tetap tinggal di gua selama beberapa hari, hingga keadaan benar-benar aman. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan selamat. Di Madinah, Islam mulai berkembang pesat. Orang-orang menerima ajaran Nabi dengan tenang dan terbuka. Dan dari sanalah Islam semakin kuat hingga akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah SWT selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman, bahkan dengan cara yang tidak kita duga. Seekor laba-laba kecil dan sepasang burung merpati yang tampaknya lemah justru menjadi alat pertolongan Allah yang menyelamatkan Rasulullah SAW dari bahaya. Dari kisah ini kita belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat yang tepat. Terkadang dari makhluk yang kecil dan sederhana tersimpan kekuatan yang lebih besar yang dapat mengubah sejarah.